Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Samsi dengan NIM akhir 149. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses daripada perumusan perjanjian internasional. Secara umum ada beberapa tahapan dalam proses perumusan perjanjian internasional. Yang pertama itu ada inisiasi dan negosiasi. Nah, inisiasi sendiri merupakan proses perumusan perjanjian internasional dimulai dengan inisiatif dari suatu negara atau lebih untuk mengatur hubungan dalam bidang tertentu, misalnya perdagangan, lingkungan hidup, hak asasi manusia, atau masalah keamanan. Inisiasi ini bisa terjadi atas dasar kebutuhan bersama, situasi internasional yang mendesak, atau perubahan dalam kebijakan suatu negara. Yang kedua, negosiasi. Tahapan selanjutnya yaitu negosiasi antara negara-negara yang terlibat, para diplomat, ahli hukum, atau perwakilan negara-negara terkait akan bertemu untuk membahas pokok-pokok perjanjian, menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta menyesuaikan pandangan dan kepentingan yang berbeda. Adapun di sini pada tahapan ini setiap negara akan mengusulkan draft perjanjian atau amandemen terhadap proposal yang ada. Diskusi ini sering kali memakan waktu lama karena melibatkan banyak aspek teknis, hukum, dan politik. Yang kedua ada penyusunan draft perjanjian. Setelah negosiasi, draft perjanjian akan disusun berdasarkan kesepakatan yang tercapai. Draft ini berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan dan kewajiban negara-negara yang terlibat. Draft ini sering kali dimulai dengan mencatat pasal-pasal utama seperti tujuan perjanjian, definisi penting, prosedur pelaksanaan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Juga draft ini juga kemudian akan disusun oleh tim ahli hukum atau pejabat perundang-undangan yang menyusun bahasa hukum yang tepat untuk menjamin bahwa perjanjian tersebut dapat dilaksanakan secara internasional. Ketiga, penandatanganan. Setelah draft perjanjian disepakati, langkah berikutnya adalah penandatanganan perjanjian oleh perwakilan negara-negara yang terlibat. Penandatanganan ini dilakukan oleh kepala negara, kepala pemerintahan, atau menteri luar negeri. Dalam penandatanganan merupakan tindakan yang menunjukkan persetujuan awal terhadap isi perjanjian. Namun, penandatanganan saja tidak membuat perjanjian tersebut mengikat secara hukum. Pada tahap ini juga negara yang menandatangani perjanjian tidak serta-merta terikat oleh perjanjian tersebut karena proses ratifikasi masih diperlukan. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada ratifikasi. Setelah penandatanganan, perjanjian internasional harus diratifikasi oleh negara-negara yang terlibat. Karena ratifikasi adalah langkah resmi di dalam negara yang menyetujui perjanjian internasional dan mengikat negara tersebut secara hukum internasional. Di banyak negara, ratifikasi memerlukan persetujuan dari badan legislatif atau parlemen sebelum dapat berlaku. Proses ini dapat bervariasi di setiap negara. Setelah ratifikasi, negara tersebut berkewajiban untuk mematuhi ketentuan yang ada dalam perjanjian internasional tersebut. Setelah ratifikasi, perjanjian internasional dapat, yang kelima, implementasi dalam hukum nasional. Setelah ratifikasi, perjanjian internasional dapat diterapkan dalam sistem hukum nasional, tergantung pada sistem hukum negara tersebut. Monisme atau dualisme. Perjanjian internasional bisa langsung berlaku sebagai bagian dari hukum domestik atau memerlukan undang-undang baru untuk mengimplementasikannya. Nah, monisme sendiri dalam negara dengan sistem monisme, perjanjian internasional secara otomatis menjadi bagian dari hukum nasional setelah diratifikasi. Sedangkan di negara yang bersistem dualisme, dalam negara yang bersistem dualisme, perjanjian internasional memerlukan undang-undang atau peraturan khusus untuk pengimplementasiannya di tingkat domestik. Yang keenam ada pelaksanaan dan pengawasan. Setelah perjanjian internasional diimplementasikan, negara-negara yang terlibat harus memastikan bahwa ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut dilaksanakan dengan benar. Hal ini seringkali melibatkan mekanisme pengawasan, baik di tingkat internasional maupun nasional. Beberapa perjanjian internasional memiliki badan pengawas yang bertugas memastikan negara-negara pihak mematuhi perjanjian tersebut.
Misalnya Komite PBB yang memantau pelaksanaan hak asasi manusia. Jika ada negara yang tidak mematuhi perjanjian atau mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disepakati dapat digunakan untuk mencari solusi seperti pengadilan internasional atau arbitration. Yang ketujuh, pengaruh perjanjian internasional terhadap hubungan internasional. Pengaruh perjanjian internasional yang sudah diberlakukan akan mempengaruhi hubungan antara negara yang terlibat. Perjanjian ini bisa mempengaruhi kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, atau lainnya, serta memperkuat norma dan aturan internasional. Contoh proses perumusan perjanjian internasional di Indonesia. Sebagai contoh, Indonesia telah menandatangani banyak perjanjian internasional, salah satunya Konvensi PBB tentang Hak Anak atau CRC pada tahun 1990. Proses perumusannya dimulai dengan negosiasi di tingkat internasional diikuti oleh penandatanganan pada tahun 1990, ratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990 juga, dan diimplementasikan melalui berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebelum diubah pada tahun 2012. Kesimpulan, proses perumusan perjanjian internasional dalam rangkaian langkah yang melibatkan inisiasi, negosiasi, penyusunan draft, penandatanganan, ratifikasi, dan implementasi. Proses ini bertujuan untuk menciptakan kesepakatan yang mengikat secara hukum antara negara-negara yang terlibat, yang kemudian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum internasional dan hukum domestik masing-masing negara. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.